Oke, kelihatan? Kelihatan, Pak. Materinya? Pak. Oke. Ada. Oke. Baik. Ini bahasanya nggak usah dibaca, dengerin saya aja deh ya. Nanti mau didalemin boleh diunduh ya, yang sudah kita share di e-learning. Silakan nanti diunduh, nanti coba dibaca sebisanya. Kalau nggak paham ditanyakan ke saya ya, biar tanya itu ya, nggak apa-apa. Oke, saya mulai ya dari memahami tentang scorecard. Ya, scorecard itu salah satu alat ukur untuk mengetahui ya layak atau tidaknya atau calon debitur untuk kita biayai atau kita jadikan sebagai mitra dalam berbisnis. Ya. Nah, secara manual kita sudah pelajari dengan menggunakan apa tadi 5C. 5C ya, dengan menggunakan 5C. Nah, sebetulnya scorecard itu juga melakukan 5C ya, dengan 5C juga. Cuma caranya, cara mengkolek datanya itu tidak manual, tapi menggunakan digital. Data yang diambil itu dari data yang berbasis cloud, ya jadi gitu, ya, dengan berbagai teknik cara pengambilannya, kemudian diolah, dianalisis namanya, ya dianalisis, dan kemudian disajikan ya dalam bentuk informasi tentang layak atau tidaknya seseorang itu jadi calon debitur atau klien dari suatu lembaga atau institusi keuangan, atau untuk seseorang itu bisa menjadi mitra bisnis atau partner bisnis atau tidak, gitu ya. Dengan apa tadi karakternya, kemudian melihat kapasitasnya, kemudian melihat kalau dia punya apa jaminan apa enggak gitu ya. Oke, kemudian yang keempat dia apa masih ingat? Karakter, Modal, kolateral, karakter, kapasiti, kapital, jaminan, condition. Kapital. Oke. Kalau condition of economics itu nanti akan mengambil data-data makro ya yang sudah diolah oleh mesin itu, dan kemudian akan dijadikan pengambilan bisnis. Oke, coba perhatikan baik-baik di depan slide kita ya. Di dalam slide kita, oke. Mau diajakan ke jemaah-jemaah udah tanggal dia. Mungkin di mute dulu ya, jadi tidak ini tidak apa benturan dengan saya. Kayaknya kita dinamun jenazah dulu, woi. Astagfirullahaladzim, lagi materi ini. Nah, kalau mama nenek-nenek udah weting. Di mute dulu Mas, sorry di mute dulu ya. Boleh dibantu di mute dulu. Suara siapa? Ya. Kayak mentah Jerman lah, pokoknya jemaah pas Jermannya. Admin tolong mute dong. Gini, saya perlu bantuannya co-host saya. Yang jadi co-host saya stop share dulu. Udah diajukan. Siapa nih yang aktif? Mbak Nora ini? Mbak Nora ini bisa bantu saya jadi co-host ya. Ini saya buat co-host. Kan karena serangan, mungkin orang mah. Berarti bisa lakukan 200, orang mereka 200 kilo. Orang mikir. Oke. Bisa membantu mute Mbak Nora ini? Oke. Udah nggak kedengaran ya yang tadi cerita ya? Oke, good. Oke, nggak apa-apa. Kadang ada terganggu sedikit ya, karena mungkin mereka nggak sadar kalau sedang ngikutin kegiatan perkuliahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini di depan
slide kita ini ada sebuah tabel namanya confusion matrix ya. Di situ untuk mempredik atau memprediksikan atau meramal dalam bahasa kita, apakah calon klien itu baik atau tidak ya, good atau tidak, itu dalam sebuah model ya, dalam sebuah model. Dia ada dua model saja. Dia ada dua model namanya low credit quality dan high credit quality. Artinya ada orang yang masuk ke wilayah hijau, kelihatan warna hijau ya? Iya. Ya, di matrik ada warna hijau ya? Iya, Pak. Oke. Berarti sama warnanya ya. Saya khawatir di situ warnanya jadi berubah kuning. Iya. Jadi warna hijau dan warna orange ya. Tidak, Pak, tidak. Hijau. Oke, hijau dan orange. Iya, Pak. Good, good. Nah, itu kalau nanti diolah itu data dan kemudian masuk ke dalam sel yang berwarna orange atau berwarna hijau gitu, itu akan mempredik ya apakah akan terjadi loss atau sebaliknya. Loss itu berarti gagal atau default itu, atau sebaliknya dia masuk dalam goodness ya, dia bagus gitu. Nah, ini nanti akan bisa memberikan informasi sinyal ya kepada pengambil keputusan dari tabel ini, apakah calon klien itu baik atau tidak baik. Kalau dia nanti masuk hijau, prediksinya bagus ya, prediksinya bagus ya, dan, itu nanti akan memberikan kualitas nggak bisa. bagus, gitu ya. Oke. Ya, Mbak Nora ini boleh dibantu nanti kalau ada yang bicara, di mute ya Mbak ya. Mbak Nora ini, halo? Ya, Pak. Iya. Mbak Nora ini Ya. sudah jadi host ya, sudah jadi host. Jadi bisa meng-mute temennya yang ada suara masuk. Ya, bisa. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk slide berikutnya. Oke. Tadi namanya masih ingat ya, confusion matrix ya, confusion matrix. Yang kedua, ini dari confusion matrix tadi itu nanti akan memunculkan sebuah grafik ya, sebuah grafik. Nah, grafik ini dia kalau masuk dalam area hijau ya, dalam masuk area hijau itu yang bawah gitu, informasinya itu kalau mendekati garis lurus itu, garis lurus yang begini 45 derajat itu, maka semakin mendekati itu, maka semakin prediknya semakin bagus. Prediksinya itu semakin bagus. Tapi kalau semakin mendekati ke bawah, ya mendekati ke angka 0 ke bawah, itu ada di pojok itu ada 0 tuh ya. Nah, kursor saya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, dia kalau mendekati ini yang di 100 ini, di tengah-tengah ini, nilainya, kalau nilainya mendekati ini, maka prediknya bagus. Artinya bahwa prediksinya itu mendekati benar ke angka 100%. Gitu. Tapi semakin ke bawah angkanya, maka semakin mendekati kegagalan, false, ya, ke sana gitu. Nah, itu alat predik namanya, alat untuk memprediksi, ya, alat untuk memprediksi apakah nanti informasi yang dihasilkan itu mendekati benar actual atau sebaliknya, gitu. Nah, ini teknologi yang alatnya adalah statistik, gitu ya, alatnya adalah statistik, gitu. Nah, sumber datanya diambil dari big data, ya, big data itu data yang terkumpul oleh dari berbagai sumber. Ya, berbagai sumber informasi, apakah melewati media sosial, ataukah lewat telepon, ataukah lewat transaksi keuangan, gitu. Ya, itu semua data yang selama ini kita gunakan lewat smartphone, ya lewat smartphone, ya lewat smartphone ini, itu tidak hilang, ya. Ya. Jadi saudara sekalian, kalian WA walaupun dikiranya tidak tahu, itu terekam loh. Misalnya Anda maki-maki orang gitu, itu gitu. Anda misalnya berbicara baik gitu, Anda
sabar, Anda dicaci maki, Anda sabar, Anda memaafkan, itu juga terekam. Itu akan menjadi karakter Anda. Itu sadar atau tidak sadar, karakter Anda itu terekam gitu di dalam media itu. Dan nanti akan terekam, terkumpul dalam satu tempat namanya big data. Ya, akan terkumpul namanya di big data itu. Gitu ya. Oke, nah dari situ nanti ada namanya mining, ya, menambang informasi data dari big data itu. Ya, nanti akan ditarik data yang terkumpul itu nanti akan ditarik. Ya, dengan menggunakan dua alat. Ya, dengan menggunakan dua alat. Ada namanya yang pertama algoritma, nanti kita lihat nih. Ada yang algoritma, ada yang menggunakan binary. Itu menggunakan alat statistik juga, gitu. Oke, saya lanjutkan ke bawah. Ya, ke bawah. Ini yang berikutnya ada Kolmogorov-Smirnov atau sering disingkat dengan KS metrik. Ya, disingkat dengan KS metrik. Ini juga salah satu instrumen atau alat gitu untuk menganalisis apakah data nanti yang akan kita proses itu benar atau tidak benar, ya, mendekati actual atau justru gap deviasinya itu akan menjadi melebar, ya. Jadi kalau deviasi atau penyimpangannya semakin melebar, itu tingkat kegagalan informasinya besar gitu. Tapi kalau dia gap-nya atau deviasinya mengecil, itu maka artinya kepada actual-nya itu semakin mendekati angka 100%. Ini bicara tentang statistik ya, tapi saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari, mudah-mudahan kalian paham. Saya tidak ngajari statistik ya, tapi ini adalah kita melihat sebuah alat statistik yang digunakan untuk melakukan sebuah penilaian, ya, sebuah assessment, ya, sebuah penilaian, gitu. Oke, alat yang kedua namanya Kolmogorov-Smirnov atau KS metrik, sering disebut dengan KS matrix. Nah, di situ ada dua garis vertikal dan horizontal, gitu ya. Kalau yang vertikal, ya, itu tingkat kegagalan, ya, tingkat keberhasilan, tapi kalau yang ke bawah, yang horizontal itu adalah probability of default atau tingkat kegagalannya. Ya. Jadi kalau semakin landai berarti tingkat kegagalannya semakin besar. Semakin dia ke atas grafiknya, ya, semakin ke atas itu ada tanda panah ke atas, semakin mendekati yang warna orange itu berarti semakin bagus datanya. Gitu. Tapi kalau semakin ke bawah datanya nggak bagus. Tapi masih bisa ditolerir atau bisa diterima kalau datanya antara garis itu, ya, antara garis yang atas dengan garis yang warna apa itu biru. Nah, itu berarti datanya masih bisa diterima, gitu, masih bisa dilanjutkan analisanya. Oke. Nah, ini berarti ada kita mengenal confusion. Kemudian Kolmogorov-Smirnov, ya, atau KS tadi, ya. Kemudian ada istilah tadi kurva tadi, ya, kurva yang terakhir itu, ya, itu semuanya menjadi bagian penting gitu dalam memberi penyajian informasi scorecard untuk mengetahui dan menilai calon customer atau calon klien, ya, atau calon partner dan mitra bisnis kita. Itu. Nah, itu bisa diolah kalau misalnya datanya itu data konvensional, datanya data manual, itu bisa diolah dengan menggunakan SPSS, SAS Tata, gitu, ya, atau Fuse, itu beberapa alat analisis statistik yang diperjualbelikan secara umum, ya, sering dipakai mahasiswa kalau menyelesaikan tugas akhir skripsi, ya, SPSS, SAS Tata, atau Fuse, gitu. Nah, tapi kalau menggunakan digital, ya, dia sudah langsung terintegrasi ke dalam sistem ke machine learning, ya, machine learning yang atau artificial intelligence yang akan mengolah itu. Jadi mesin yang akan mengolah. Oke. Nah, ini data source. Jadi sumber data
yang tadi kita ceritakan itu ada yang cara lama old gitu ya, ada yang baru ya. Yang baru itu yang lama tadi kita sudah ceritakan modelnya seperti itu ya. Kita untuk tahu siapa Mbak Nuraini, saya harus tahu datanya, saya lihat KTP-nya, saya lihat kakaknya, ini siapa orang tuanya gitu ya, saudaranya siapa, kemudian rumahnya di mana. Saya perlu kunjungi juga, benar nggak rumahnya di situ, gitu kan Mbak, kalau saya ingin tahu, Mbak. Diwawancara. Ya, itu cara lama Mbak. Tapi dengan cara yang baru, saya tinggal lihat aja ya di Google Analytics misalnya, di situ ada data pribadinya Mbak Nuraini. Sepanjang Mbak Nuraini, ya saya kasih contoh Mbak Nuraini, gini yang lain nggak usah ini ya, nggak usah sirik ya. Mbak Nuraini, saya ingin tahu tentang Mbak Nuraini, saya lihat di situ ya di dalam data analitik itu, Google Analytics namanya, itu nanti bisa ketahuan ya, ketahuan Mbak Nuraini pernah sepanjang sudah pernah menggunakan smartphone dan nomor RIM, maka akan terdata ya, akan ada data itu akan tertracer, tertelusuri, dan akan sampai. Kemudian rumahnya di mana itu bisa ketahuan. Jalur mobilitas Mbak Nuraini setiap hari itu kemana? Ya, misalnya Mbak Nuraini mengatakan saya tinggalnya di Tangerang, tapi setelah dilihat di Google Analytics di map-nya itu Mbak Nuraini nggak pernah ke Tangerang, jalannya ke Bojonggede gitu ya. Setiap hari pasti ke Bojonggede. Oh, berarti rumahnya di Bojonggede, bukan di Tangerang gitu. Jadi kita nggak bisa bohong lagi ya, dengan data analitik itu nggak bisa bohong ya. Oke. Nah, itu ada cara lama dan ada cara baru. Gitu ya. Nah, jadi setelah itu nah, sumbernya dari mana tadi ya? Dari perusahaan-perusahaan seluler gitu ya, itu bisa kita mining, kita bisa nambang data dari situ lewat smartphone ya, handset, sosial media. Nah, itu adalah data-data yang bisa ditarik gitu dalam melakukan analisis scorecard ini. Oke, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tangkap ya. Nah, kemudian data itu sifatnya ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur. Jadi data tadi Mbak yang tersimpan atau Mas dan Mbak nih yang ikut kuliah malam ini, ya itu data yang terkumpul lewat media sosial, kemudian lewat transaksi keuangan, yang terkumpul lewat berbagai aplikasi yang digunakan gitu ya oleh seseorang, itu tersimpan tadi di big data, ya terkumpul di big data gitu. Nah, kemudian di mining ya, ditambang gitu, diambil, ditarik gitu, itu nanti akan dapat dua bentuk versi data. Ada datanya yang terstruktur, ada data yang tidak terstruktur. Ya, kalau terstruktur itu contohnya apa? Misalnya kalian lihat data di Excel. Di Excel misalnya kalian datang ke akademik, misalnya datang ke bagian akademik di kampus Gici misalnya, ingin tahu data jumlah mahasiswa angkatan misalnya 2018 misalnya, angkatan 2019 misalnya. Maka ketika dikasih data itu kan namanya ada ya, namanya ada NIM-nya, alamatnya di mana, itu namanya data terstruktur. Gitu ya. Nah, data yang tidak terstruktur itu contohnya apa? Ya, contohnya misalnya tadi yang tersimpan di dalam media sosial itu tidak terstruktur. Ya. Jadi datanya itu acak, random. Ya, random. Nah, maka cara mengambil dan mengolahnya juga berbeda. Ya, cara ngambilnya dan cara mengolahnya itu berbeda. Itu. Nah, kita lihat sekarang berikutnya. Ini data digital ya untuk mengetahui perilaku konsumen.
untuk mengetahui perilaku konsumen dengan menggunakan sebuah model, ya, dengan menggunakan sebuah model. Nah, model itu kita menentukan dulu variabel-variabel yang kita inginkan, ya, variabel-variabel yang kita inginkan. Contoh misalnya variabel yang kita inginkan apa? Misalnya bicara tentang identitas personal, bicara tentang umur, ya, kemudian bicara tentang alamat, gender, laki-laki atau perempuan, pekerjaan, gitu ya, pekerjaan seseorang misalnya, kemudian kebiasaan, habit, gitu ya, hobinya, gitu, hobinya apa, gitu, itu namanya customer behavior. Kemudian yang biasa dibuka di medsos itu apa, gitu, ya, itu datanya tersimpan, ya, itu tersimpan dan bisa call, ya, kita bisa panggil itu data itu, ya, bisa kita call, gitu. Nah, lewat apa? Lewat data analitik, ya, lewat digital analitik, lewat bisa juga menggunakan Google Analytics. Jadi Google itu sekarang bisa menjadi alat untuk mendapatkan informasi dan data, baik data yang structure tadi, ada yang unstructured tadi, gitu. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah menarik data, ya, kita menarik data, maka akan diberikan sebuah informasi namanya bad rate chart, ya. Itu adalah data digital kredit, ya, yang nanti memberikan informasi kepada user atau kepada pengguna, gitu ya, untuk mengetahui calon kliennya itu masuk ke performa yang bagaimana, yang bad atau yang good, gitu, yang bad atau yang good, ya. Kalau yang bad maka dia akan naik ke atas, gitu. Yang good dia ada di bawah, gitu. Nah, itu namanya bad rate chart, gitu. Nah, kemudian jenis data yang lain adalah call data records. Nah, call data records. Nah, ada indikator-indikator yang digunakan. Ya, contoh misalnya socio-demographic information, ya, informasi tentang demografis, sosial demografis. Contohnya apa? Tadi yang saya ceritakan ada age, ada gender, ada umur, lokasi, gitu ya. Kemudian ada number of call and SMS, ya, ada nomor panggilan dan SMS yang sering keluar masuk begitu, ya. Kemudian ada usage level over time. Jadi penggunaan dari sebuah smartphone itu sampai sejauh mana, gitu. Kemudian item top up, biasanya kita menggunakan kuota itu dalam kisaran berapa, itu akan terlihat, ya. Misalnya kita sebulan cuma menghabiskan 50.000 misalnya kuota, itu berbeda dengan orang yang menghabiskan sampai 500.000, beda. Itu nanti akan terkait dengan capacity, gitu ya, akan terkait dengan capacity. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kuota sebulan cuma 50.000 kok mau pinjem misalnya 10 juta misalnya, oh belum kelas, gitu ya. Oh, Anda paling menggunakan smartphone aja habisnya cuma 50.000 per bulan, paling untuk WA-an, gitu kan. Jarang digunakan untuk mengakses informasi penting, apalagi untuk transaksi bisnis. Jadi udah ketahuan nanti dari karakter itu. Ya. Kemudian ada yaitu beberapa informasi yang kita butuhkan, kemudian ada proxy itu jawaban sementara dari indikator-indikator itu, gitu ya. Untuk menjawab indikator itu proksinya apa, jawabannya apa, atau pilihan-pilihan optionnya apa. Ya. Nah, dari situ contoh misalnya di bawahnya ada contoh tuh, example set of CDR fields. Jadi di dalam apa namanya data yang dikumpulkan tadi itu nanti akan terkelompok, ya, akan mengelompokkan, gitu ya.
ada calling partner number, ada call party number, ada caller call ID, ada location area code. Ya, itu nanti akan menjadi bagian entry point pada saat nanti akan dianalisis data Anda. Makanya kalau Anda di perbankan misalnya, pasti diminta 2 identity. Misalnya Anda masuk ke M-Banking misalnya atau electronic banking misalnya, e-banking misalnya. Anda kelupaan password misalnya, maka ketika Anda melakukan konfirmasi, pasti akan ditanya namanya siapa, kemudian satu lagi, kalau nggak nama ibu kandung misalnya, atau nomor KTP, ya kan? Kalau nggak ditanya hal-hal lain yang sifatnya spesifik ya dari socio-demographic information itu. Nah, kalau sudah ketemu maka akan di-tracer. Anda benar itu benar Anda atau bukan. Speaking. Nah, kemudian jenis data yang lain adalah mobile transaction. Ya. Oke, dibantu mute ya. Oke. Nah, jenis data yang lain adalah mobile money transaction. Jadi untuk menarik data itu bisa dari transaksi keuangan yang kita lakukan tadi lewat mobile banking atau electronic banking. Itu semua terekam loh, Mbak. Terekam loh, Mas, gitu ya. Jadi jangan dianggap kalau kita melakukan transaksi lewat M-Banking atau e-banking itu tidak terekam. Itu terekam. Terus pertanyaannya, bagus nggak sih kita melakukan transaksi lewat M-Banking dan e-banking? Bagus sekarang. Kenapa? Karena akan performance personality Anda. Performance Anda akan meningkatkan quality of credit Anda. Gitu. Kalau Anda tidak pernah melakukan M-Banking atau e-banking, ketika Anda melakukan submit, misalnya untuk mendapatkan approval suatu kredit, digital kredit misalnya, atau digital financing dari suatu financial technology, fintech misalnya, atau lembaga keuangan lain yang berbasis digital, Anda nggak akan terekam. Anda dianggap Anda belum layak, belum eligible. Kenapa? Pakai fasilitas M-Banking aja belum pernah. Kalau mau akses keuangan digital, gitu. Kalaupun nanti Anda di-approve, biasanya sangat rendah sekali, gitu ya, karena capacity-nya dianggap belum terpenuhi, gitu. Jadi saya pernah challenge ke mahasiswa, ya. Coba sekarang yang tidak punya rekening bank siapa? Sebaiknya sekarang buka rekening bank untuk Anda punya database, mulai investasi database, good database. Punya rekening bank. Kemudian apa? Tingkatkan transaksinya. Loh Pak, kan saya tidak berbisnis menggunakan perbankan misalnya. Minta sama orang tua. Pak, Bu, kalau bayar listrik tolong transfer ya ke rekening saya, Bu, Pak. Nanti saya akan bantu bayarkan, gitu. Nanti bayar PAM, bayar listrik, bayar angsuran kredit, kalau perlu punya orang tua atau leasing gitu, pakai transaksi punya rekening Anda gunakan. Nanti Anda akan naik rate-nya. Rating Anda akan naik. Itu rahasianya kalau Anda mau bertransaksi dengan menggunakan digital kredit, ya. Setelah tahu ini ilmu ini gitu loh. Jadi setelah tahu ilmu ini, Anda ke depan ingin jadi seorang pengusaha, mulai sekarang investasi digital. Ya, mulai sekarang investasi digital. Bukan berarti harus beli barang-barang digital, bukan. Paham yang saya maksud ya. Jadi investasi digital itu artinya Anda sudah investasi data di big data,
dengan data-data performa Anda yang baik. Itu akan sangat membantu Anda nanti kalau Anda menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, atau seorang direktur yang akan dipercaya oleh lembaga keuangan atau lembaga bisnis yang lain. Itu. Oke. Nah, ini ada mobile money transaction itu, indikatornya apa saja? Itu ada customer sense depth. Makanya indikator pertama itu customer sense. Jadi Anda menjadi customer lembaga keuangan itu mulai kapan? Jadi kalau umur Anda sekarang itu 18 tahun, belum pernah melakukan transaksi, ya sudah. Anda tertinggal jauh gitu ya, karena data yang mau dilihat itu sejak kapan Anda melakukan transaksi keuangan. Itu proksinya adalah risk. Artinya apa proksinya risk itu? Kalau Anda tidak pernah melakukan transaksi keuangan berbasis pada digital gitu ya, maka risiko Anda itu sangat tinggi di mata digital institution. Gitu. Ya. Oke. Apalagi indikator yang lain? Ya. Number of different agents use send and cash out. Ketika Anda transaksi, gitu ya, makanya nanti kualitas dari transaksinya itu akan kelihatan. Kalau hanya sekedar bayar listrik, bayar PAM itu, ya nanti juga akan kebaca sih pada akhirnya walaupun Anda ada performance yang meningkat gitu, tapi kalau Anda hanya sekedar itu akan kebaca Anda termasuk memiliki limitation, constraint. Anda dianggap kapasitas masih juga belum terlalu bagus. Kalau ingin bagus, maka bagaimana Anda melakukan transfer? Makanya dalam satu kelas pernah saya minta, saya challenge, silahkan saling pinjam-meminjam di antara kalian. Transfer, nanti dikembalikan lagi, transfer lagi, terus gitu. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk menekan rating. Nanti kalian challenge coba akses financial technology, fintech gitu, pinjam 1 juta atau 2 juta. Di-approve enggak? Gitu. Kalau enggak di-approve, Anda evaluasi dengan ini. Ya, saya sudah punya rekening atau belum? Kemudian saya sudah gunakan atau belum? Sejauh mana saya gunakan? Gitu ya. Oke, but anyway, ini selain memberikan informasi kepada Anda, para calon entrepreneur, para calon director, para calon business owner, gitu ya. Sekarang kalian harus melek teknologi, ya, melek digital. Ya, kalau enggak, ya kalian akan menjadi sekedar penonton saja dan akan menjadi penggembira, tapi tidak bisa menggunakan akses. Oke. Jenis data yang lain, ya, jenis data yang lain. Oh. Oke. Nih, jenis data yang lain apa? Electric bills, utility, electric bills tadi yang saya ceritakan ya kepada kalian itu terekam, nanti akan ditarik datanya, akan di-mining oleh digital. Ya, oleh digital, oleh artificial intelligence, oleh machine learning yang akan dia mengevaluasi Anda tadi ya dengan menggunakan electric bills. Data dari electric bill. Jadi pembayaran yang Anda gunakan melalui elektronik itu akan terekam yang tadi saya ceritakan tadi. Consumption level indikatornya. Semakin Anda sering menggunakan untuk pembayaran melalui digital, itu akan terekam dan Anda semakin bagus ratingnya. Itu saya kasih tahu. Ya. User location. Ya. Anda melakukan pembayaran itu gitu ya di mana saja. Semakin punya ragam, maka semakin ratingnya semakin bagus. Ya, usage pattern. Ya, Anda biasanya membayar itu bulanankah, mingguankah, hariankah, gitu. Itu akan terekam, akan menjadi profiling Anda, akan dilakukan profiling. Ya, payment types, credit card.
Anda punya kredit card atau enggak, gitu ya. Kalau sudah ada kredit card, maka performance Anda akan semakin bagus di mata digital. Ya, di mata digital. Balance due. Ya, ketika Anda ada jatuh tempo kewajiban, biasanya tertunggak atau enggak, itu kelihatan ya dari rekam jejak digital itu. Gitu ya. Oke, itu jenis data yang nanti akan ditambang, ya, electric bills antara lain. Kemudian apalagi data yang mau ditambang yang lain? Sosial media. Ya, sosial media. Ya, indikatornya apa? Sejak kapan kalian gunakan media sosial? Itu nanti akan memprofiling Anda. Bagus nggak sih Pak? Pertanyaan Anda, bagus nggak sih Pak kita ikut Facebook, kita ikut Instagram, kita ikut LinkedIn? Bagus sih nggak Pak kita ikut dalam sebuah komunitas aplikasi misalnya di WA misalnya? Saya katakan bagus kalau Anda bisa manfaatkan itu sebagai sebuah investasi. Apa yang saya sebut dengan investasi digital tadi? Isi semua itu dengan sesuatu yang positif. Jangan pernah ada kata-kata yang kita keluarkan lewat WA atau lewat media sosial, kata-kata yang bad. Memburukan, menjelekkan orang, menjatuhkan orang, membuli orang, kata-kata yang negatif, itu semua terekam loh. Jangan dikira tidak rekam. Anda punya digital record namanya. Ya, itu akan memprofiling Anda. Anda itu karakternya seperti apa? Oke. Saya pernah dapat cerita dari teman dosen yang ahli IT. Cewek, lulusan ITS. Dia mau menikah, kurang 1 minggu gagal. Gara-gara apa? Karena dia tahu data analitik. Setelah dibuka calon suaminya itu ketahuan. Ketahuan, ya, dia kemana, dengan siapa, pergi kemana, ketahuan semuanya. Jadi kalau kita nanti sudah tahu tentang data analitik dan menambang dari big data lewat Google Analytics, wah ngeri itu. Semuanya ketahuan. Makanya kalau ada yang korupsi, ya ada yang korupsi, ada yang main-main gitu, ya ngompas orang gitu, lewatnya adalah digital, ya sudah, tinggal tunggu saja. Semuanya ketahuan. Semuanya ketahuan, saudara-saudara. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Pak, kasih tahu dong Pak caranya Pak. Oh, itu ada ilmunya sendiri. Bukan sekarang waktunya. Bukan sekarang. Itu Ya, sekarang dong Pak. Gimana Pak? Bahaya dong berarti. Oh, bahaya. Bahaya karena kita pergi kemana ketahuan. Tinggal di tracer aja lewat digital analytic itu, lewat Google Maps. Ada ketahuan Anda kemana. Kemudian suara Anda jangan dikira tidak terekam loh. Ya, jadi Anda dan kemudian Google Anda masih aktif, itu terekam loh. Oh gitu. Oh iya, Anda nggak tahu itu ya. Baru tahu aku kayak gitu. Baru tahu kan? Iya. Jadi hati-hati. Dan kalau misalnya kita cuma hapus history aja, udah nggak ada gitu. Nggak bisa dihapus. Jadi digital record itu udah terekam di cloud, sudah terekam di atas, di cloud, di awan. Gitu. Jadi kita hanya bisa hapus di HP saja, tapi itu nggak akan bisa dihapus, yang di cloud-nya nggak bisa dihapus. Oh, oke, paham. Ya. Mantap. Hati-hati gitu, hati-hati. Nah, saya itu actual itu, saya nggak ngarang gitu. Saya punya teman dosen IT dari ITS, cewek, gitu ya, gagal menikah gara-gara dia tahu teknologi. Dia tracer nomor HP calon suaminya itu, sebulan yang lalu selama itu kemana saja itu ketahuan. Ketahuan. Nah, dia bilang, dia waktu itu minta saran ke saya terus terang, ini gimana ya Pak? Itu ya, saya sarankan
Anda lebih tahu dari saya. Gitu. Ya, kemudian saya dengar ceritanya akhirnya dibatalkan. Memang karena undangan sudah siap semuanya. Ya, sudah siap semuanya. Ya, tapi dia punya prinsip. Saya sudah tahu dan saya nggak akan pernah ngomong apa yang dilakukan oleh calon suami saya. Dia bilang gitu. Bahkan suaminya sama nangis sama gini. Dia nggak bisa lagi, nggak bisa benar. Oh saya tidak melakukan, nggak bisa karena sudah terekam semuanya. Ya, itu namanya digital record. Pak, tapi Itu kalau namanya kayak gitu digital record. bukannya ngelanggar privasi juga ya Pak ya? Atau gimana tuh? Soalnya kan dengan sengaja masuk ke misalnya sosial media atau segala macam lah, itu masuknya kan ke hacking tuh. Kalau di undang-undang biasanya kan ada tuh ITE atau gimana tuh Pak? Kalau di tataran hukum positif, ya seperti itu nggak boleh. Gitu. Tapi teknologi apa yang nggak bisa dilakukan sekarang? Ya kan? Terus gimana pemerintah mau memendung itu? Sedangkan itu ada di cloud, ada di big data, nggak bisa dilarang. Kamu data nggak boleh mengalir ke situ, nggak bisa. Data kalau sudah terekam di big data sudah punya publik, siapapun boleh ambil. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Oke, jadi dari sosial media hati-hati gitu ya. Kalian boleh investasi mulai sekarang, investasi yang positif, ya investasi yang positif. Nanti kalian Pak, mau nanya juga nih Pak. Ya, boleh. Kalau misalkan tadi kan kata si Iqbal itu pakai apa ntar kena undang-undang ya. Nah kalau misalkan kita ngecek kayak gitu pakai ini nggak sih? Cuma pakai email doang ya ngeceknya ya? Belum waktunya ya. Nggak mau jawab Pak Bagio, nggak mau jawab. Terlalu jauh. Ya, itu menggunakan big data gue penasaran analytics. banget ya karena Ya. gimana ya pengen tahu aja gitu. Nanti teknis teorinya nanti sampai ke situ, tapi kita nggak sampai ke praktek, ya nggak sampai ke praktek. Karena kalau kita mau pakai praktek, memang butuh fasilitas, ya butuh fasilitas. Oke, kita tunggu, ya. Terus data mana lagi yang mau kita tambang, yang kita mau mining, ya? Kredit biro data. Pernah dengar nggak kredit biro? Belum pernah ya? Kredit biro, belum Pak. Ya milik otoritas. Kalau di Indonesia dulu itu milik BI, namanya BI checking. Jadi kalau Anda mau pinjam uang ke bank, itu bank nanti akan tracer Anda apakah sudah pernah pinjam ke bank atau belum. Kalau sudah pernah, Anda masuk ke wilayah blacklist atau enggak, gitu ya. Anda kena blacklist enggak, gitu ya. Blacklist artinya Anda pernah jadi peminjam kredit macet, masuk enggak, gitu. Jangan-jangan Anda pernah pinjam kemudian nggak mau bayar. Nah, itu Anda akan terekam dan kemudian itu akan dibagi, di-share ke seluruh user, seluruh lembaga keuangan. Jadi Anda tidak akan bisa lagi pinjam ke lembaga keuangan sepanjang Anda belum perbaiki kredit macet itu. Nah, itu yang menyediakan datanya biasanya dari government, dari otoritas, ya. Tapi sekarang swasta pun sudah menyediakan data itu. Ya, di Indonesia ada namanya Pevindo, ada namanya Biro Informasi Kredit BIK Indonesia Jaya, ada dua lembaga pengelola informasi pinjaman yang saat ini sudah dirilis oleh OJK. Oke. Nah, di situ nanti akan ketahuan seseorang itu masuk dalam data kredit biro itu terdata sebagai daftar hitam atau tidak. Gitu. Oke ya, jadi ada beberapa sumber yang digunakan. Kemudian sumber yang lain apa? Ya, sumber yang lain itu yang sementara ini masih sumber yang lain yang belum masuk ke sini adalah data Dukcapil.
data Dukcapil, ya, data kependudukan dan data sipil dan kependudukan itu lewat Kemendagri yang sekarang sudah bisa juga ditarik oleh lembaga keuangan untuk melakukan checking apakah NIK kita, nomor induk kependudukan kita itu benar atau enggak gitu ya. Kemudian data keluarga, identitas kita, identitas keluarga, pekerjaan dan seterusnya itu ada di Kemendagri. Itu bisa ditarik menjadi sumber. Ini belum masuk ke dalam slide saya ini. Gitu ya, itu yang saya tambahkan. Oke. Kemudian satu lagi, ini yang sekarang dikembangkan, yang sedang dikembangkan oleh Polri, ya, oleh Polri. Dan data catatan kriminal, ya, data catatan kriminal. Sekarang lagi sedang dimatangkan, yang nanti akan bisa di-share juga ya kepada pengguna untuk mengetahui seseorang itu pernah melakukan tindakan kriminal atau tidak. Kalau sekarang kan nggak bisa, ya, kita nggak bisa melakukan checking itu. Nanti pada saatnya akan dipublish dan akan di-share. Jadi hati-hati kalau sampai kita melakukan tindakan kriminal, maka selamanya nggak akan pernah bisa dihilangkan. Seperti di Amerika, di beberapa negara maju Amerika, termasuk di Asia itu di Singapura. Di Singapura, di Hong Kong, gitu ya. Itu namanya data kriminal itu dipublish. Jadi kalau ada seseorang yang sudah pernah melakukan tindakan kriminal dan pernah melakukan dapat hukuman ya dengan ketetapan hukum gitu, maka dia akan sulit sekali melakukan akses terhadap layanan publik termasuk keuangan. Nah, kita sekarang masih bebas aja, koruptor hilang aja, nggak ada nih di belakang namanya titelnya koruptor, itu nggak ada sekarang. Tapi nanti betul Pak, betul. Jadi, ya. Tapi nanti kalau sudah jadi itu ya nanti akan terasa sendiri. Ya, dia akan punya title di belakangnya. Gitu. Oke ya. Jadi tambahnya 2 yang belum ada di dalam slide saya ini. Nah, credit scoring beberapa ringkasan dari beberapa yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Credit scoring itu akan membantu menghitung atau mengkalkulasi kemungkinan kegagalan dari seorang klien atau seorang partner bisnis, gitu, seorang customer atau seorang debitor, gitu, ya, dengan menggunakan beberapa tools atau alat risk management, ya. Kemudian yang kedua, ya, ada beberapa perbedaan dalam scorecard itu yang kita tadi ceritakan itu, ya, ada Kolmogorov-Smirnov KS, ya, matrix gitu ya. Kemudian ada menggunakan curve, ya, menggunakan proof Yuki gitu. Itu ada beberapa perbedaan ya. Dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan analisis atau analytical. Kemudian membangun scorecard, ya, itu memang butuh keahlian, ya, butuh keahlian yang cukup dalam, artinya matang. Butuh keahlian, ya, butuh pengetahuan dan keahlian, ya, yang nanti kita kaitkan dengan strategi bisnis. Kita nanti akan kaitkan dengan strategi bisnis. Kemudian yang keempat, ada beberapa proses, ya, sebuah proses untuk membangun scorecard tadi, ya, terutama yang kita gunakan untuk digital credit, itu akan menggunakan beberapa alat statistik yang khusus untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi sebagai sebuah kekuatan prediktif, ya, apakah presisi atau tidak prediksi kita itu sangat tergantung kepada alat statistik yang kita gunakan juga, gitu. Kan tadi ya data yang kita ambil kemudian kita olah itu ya presisi datanya, standar errornya atau tingkat penyimpangannya itu sejauh mana itu juga tergantung pada data alat statistik itu tadi.
Kemudian kecepatan ya untuk mengambil data, ya kecepatan untuk mengambil data dengan berbagai perubahan yang cepat itu ya di dalam dunia digital, ya itu membutuhkan teknik-teknik analitik baru, teknik-teknik analisa baru. Jadi kita memang harus mengembangkan knowledge, mengembangkan skill dan mengembangkan wawasan ya untuk bisa mengikuti perkembangan dan perubahan yang ada. Karena di dalam dunia digital itu terus berkembang, ya terus berkembang. Ya. Oke. Nah, oke, saya kira itu ya sampai di sini dulu. Nanti pengembangan lebih lanjut kita bisa jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nanti terkait dengan service design ya, bagaimana kita memahami tentang calon customer dan kebutuhan keuangan mereka. Ya, bagaimana kebutuhan keuangan mereka dan memahami tentang customer kita, calon klien kita. Yang dimaksud dengan memahami customer itu adalah kita harus melihat kenyataan sebetulnya klien kita ini memiliki bisnis apa, kemudian lingkungan bisnisnya seperti apa, gitu ya. Kemudian kebiasaan yang dihadapi itu seperti apa, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan keterampilan yang dimilikinya, gitu. Kemudian juga lingkungan terdekat ya calon customer kita itu siapa, gitu ya. Nah, di situ nanti akan menentukan bagaimana karakter dari calon customer yang nanti kita akan jadikan sebagai klien, gitu ya, akan sebagai klien. Nah, ada beberapa informasi yang tadi bersumber dari beberapa data resources tadi yang kita ambil dari sosial media, dari biro kredit, kemudian dari billing, ya dari utility billing tadi, gitu ya. Kemudian yang kita ambil juga dari Dukcapil, kemudian di berbagai sumber yang lain itu nanti akan memberikan informasi yang akan terpisahkan, ya akan sesuai tadi. Kalau data yang terstruktur itu menggunakan binary, kalau yang data tidak struktur menggunakan yang namanya algoritma. Alat statistiknya menggunakan itu. Jadi kalau tadi Anda tanya gimana caranya, nah kita harus belajar dulu. Harus belajar dulu tentang algoritma sama binary. Nanti dari situ kita akan bisa menarik data, ya. Kita akan bisa menarik data dan kemudian kita bisa melihat perilaku calon customer kita itu dari sisi cash flow-nya. Kok bisa ya? Ya bisa, teknologi, ya. Ini contoh yang ditampilkan di dalam statistik, ya, di dalam statistik, ya, di mana di situ terinformasikan expenditure-nya. Expenditure tahu ya? Pengeluaran. Ya, pengeluaran seseorang itu dalam satu periode 1 bulan misalnya itu seperti apa? Itu kelihatan. Kemudian income, pendapatannya. Ya, pendapatannya. Pendapatannya kita lihat di situ ya. Kita lihat di situ antara pengeluaran dengan pendapatan lebih tinggi mana tuh? Average-nya. Anda bisa perkirakan ya. Kira-kira tinggi mana? Tinggi expenditure-nya kan? Ya. Jadi orang ini yang kita lihat ini dia banyak pengeluaran dibandingkan dengan pendapatannya. Ini biasanya orang ini karakternya apa? Tutup lubang, buka lubang. Pinjam sana, pinjam sini buat nutup utang yang sebelumnya begitu. Ya. Karena apa? Income-nya itu sebetulnya nggak cukup mengcover dari pengeluarannya. Nah, ini salah satu contoh analisis short term liquidity ya dari calon customer yang kita tarik dari perilaku dia di dalam transaksi keuangan dia. Itu contoh.
Ya. Nah, kemudian apalagi yang lain? Voice of the customer. Tadi kan semua data itu kan data pasif kan? Data yang kita ambil dari sosial media itu kan pasif. Ya kan? Ada data aktif, yaitu data apa? Yang bersumber dari suara. Jadi jangan dikira suara kita itu tidak terekam loh. Terekam. Jadi kita bisa mining data dari hasil dialog calon customer kita. Makanya nggak usah heran ya kalau ada koruptor ngomong nih janjian nanti di sini ya, bawa uang 1 koper ya. Dikiranya nggak kedengeran. itu goblok itu menurut saya itu blow on itu. Aduh sorry ya, saya kok kata-katanya negatif ya. Ya karena ketahuan gitu loh. Tinggal nunggu waktu aja, gitu. Tinggal nunggu waktu aja. Oke, ya. But anyway, jadi voice of the customer. Ya, voice the customer. Oke, itu ya. Oke, terima kasih. Sudah sampai jam 9, harusnya jam 9 sudah selesai. Ini udah lebih 15 menit, nggak kerasa ya. Oke, terima kasih. Saudara semuanya, nggak terasa udah selesai. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, boleh tanya nggak? Boleh, Mbak Rista. Itu kan terkait big data ya, Pak. Kalau misalkan tadi yang seperti Bapak sampaikan itu kan ada fintech dan kriminal. Saya mau bertanya untuk fintech dan kriminal ini. Kalau misalkan ada customer yang histori pembayarannya itu selalu menunggak, selalu ada penunggakan gitu lah ya Pak pembayarannya. Lalu ternyata ada juga orang yang pernah melakukan tindakan kriminalitas. Apakah dari 2 kasus tersebut itu ada diberikan pemutihan gitu Pak? Misalkan dari 2 kasus itu kasusnya nggak terlalu berat nih, misalkan nunggak 2 atau 3 bulan atau beberapa bulan. Apakah dari segi fintech-nya itu historinya ada diberikan masa pemutihan atau tidak? Kalaupun misalkan iya, itu berapa lama atau kasusnya yang seperti apa? Kalau misalkan kriminalitas itu kasusnya yang diberikan pemutihan itu yang seperti apa gitu Pak? Ya, makasih Mbak Arista. Jadi catatan atas transaksi keuangan itu base-nya ada di lembaga keuangan dan muaranya itu ada di otoritas, ada di Bank Indonesia atau yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK. Oke. Nah, klasifikasi dari kriteria kredit macet itu berbeda-beda gitu ya. Ada kalau cuma sekedar menunggak saja itu tidak masuk dalam kriteria macet, tapi itu hanya kalau dalam kategori risiko itu ada risiko 1, 2, 3 sampai risiko yang level 5 gitu ya. Atau risiko level 4 gitu. Nah, kalau hanya misalnya itu nanti ada kriteria penilaian risiko risiko namanya probability of default. Jadi kalau sampai kepada kriteria macet itu artinya apa? Memang kita nggak menyelesaikan pembayaran sama sekali gitu, itu namanya macet. Kalau udah macet itu yang di blacklist itu yang macet itu. Tapi kalau hanya sekedar menunggak pembayaran, kemudian misalnya 1 bulan kita nggak bayar, bulan kedua baru kita bayar, atau pernah nunggak 2 bulan tapi bulan ketiga kita bayar, itu masih dia ke dalam blacklist ya, tidak masuk dalam kredit macet karena kita masih menyelesaikan. Itu satu. Oke. Tapi cuma nanti performance kita tentunya turun, itu aja sih, turun ya, tapi tidak sampai kemudian membuat catatan hitam kepada kita ya di dalam biro kredit itu gitu. Oke. Terus gimana cara menghapusnya? Jejak digital itu nggak bisa dihapus. Itu resikonya ya. Jadi ya ketika kita sudah
sudah terekam begitu, tadi dihapus di HP kita bisa gitu ya, tapi di cloud nggak bisa dihapus, dia akan tersimpan terus gitu ya. Ya makanya ini kalau orang yang beriman itu sekarang udah mulai kalau mikir itu harus hati-hati juga gitu ya, karena semua perbuatan kita semua terekam gitu, semua terekam aja. Nanti tinggal dibuka ulang saja itu, ya tinggal dibuka ulang. Nah, makanya nggak ada yang bisa berbohong gitu ya, tangan kita, kaki kita, maksudnya apa? Maksudnya bukan kaki kita bicara, tapi nanti akan dilihatin itu loh, gitu loh. Itu loh, kamu loh dulu loh, gitu loh. Nah, digital aja buatan manusia bisa merekam itu ya, apalagi rekamannya Tuhan gitu. Wow, udah nggak bisa lagi dibohongin udah. Gitu. Ini kalau yang beriman ngerti begini gitu ya makin hati-hati gitu ya dalam langkah perbuatan kita, hati-hati gitu ya, karena ya disitulah nanti nggak akan ada yang bisa dibohongi gitu. Oke, kalau kriminal gimana? Kalau kriminal itu ya catatan di kepolisian, itu kriminal. Ya catatan di kepolisian, makanya kalau untuk jabatan-jabatan tertentu gitu ya, terutama di lembaga keuangan itu harus membuat surat keterangan kelakuan baik SKCK. Harus ada SKCK. Nah, sekarang itu masih manual sekarang. Ya, sekarang masih manual, bisa jadi kita saat ini sih kita ada tindakan kriminal di daerah lain, kita pindah kemudian tidak terkoneksi itu informasi dari satu Polres atau Polsek satu ke Polsek yang lain, mungkin bisa saja tidak terhubung. Tapi kalau sekarang itu internal di Polri sudah terhubung. Jadi nanti akan dicek nama kita, ID kita, pernah nggak terekam misalnya di Papua, pernah nggak terekam misalnya kejadian di Banjarmasin, di Sumatera Utara gitu, itu sekarang udah bisa sekarang gitu. Nah, nanti itu akan real time seperti di Hong Kong itu. Ya, anytime itu tidak perlu harus ke kantor kepolisian, tinggal cek aja nanti di informasi itu akan muncul. Makanya itu akan semakin ke depan semakin canggih gitu. Gitu Mbak Rista sementara ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Iqbal, boleh Pak Iqbal, Pak? Iqbal, Mas Iqbal, silakan. Oke. Sedikit sih Pak. Jadi gini, mau ngomongin balance scorecard. Ya. Kalau dalam perusahaan saya sendiri kan itu dipakai itu memang, tapi balance scorecard ini dipakai buat mengukur kinerja karyawan, sama mengukur skill yang dimiliki sama si karyawan tersebut. Nah, memang selama kurang lebih 3 tahun ini kan kita pakai nih, dan setelah ditinjau memang pasti ada kelemahan, ada kelebihan juga nih. Nah, kalau yang Iqbal mau tanyakan di sini sebenarnya perihal penilaian ya Pak. Nah, kalau yang ngelakuin penilaiannya itu kan biasanya kan manajemen nih kalau di kita. Manajemen ini merhatiin satu karyawan misalkan katakanlah si keuangan nih, dia skillnya bikin laporan gimana atau rekap data gimana segala macam. Nah, itu ditulis tuh. Nah, ditinjau selama 3 bulan sekali. Nah, cuman kalau selama ini yang dipikir oleh manajemen kurang ini tapi Pak, kurang kurang akurat gitu selama penilaian kerja itu. Entah apakah butuh penilaian dari orang luar kah, atau eksternal segala macam atau gimana, tapi kalau yang menurut perusahaan atau manajemen sih kurang akurat penilaiannya, atau gimana tuh Pak, bisa dijelasin Pak? Oke, Mas Iqbal sudah cukup? Cukup. Oke. Makasih Mas Iqbal. Ada sedikit mungkin saya perlu jelaskan biar nggak ada misleading ya. Yang kita sebut dengan scorecard ini bukanlah balance scorecard gitu ya. Kalau balance scorecard itu ada di strategi, di manajemen strategi gitu ya. Scorecard kita ini adalah alat untuk melakukan assessment atau penilaian gitu terhadap kelayakan kredit ya, atau sering kita sebut sebagai kredit analisis ya, kredit analisis, tapi basisnya adalah menggunakan scorecard tadi, menggunakan alat analisis statistik namanya scorecard ya, alat analisis statistik gitu ya.
Jadi bukan yang dimaksud scorecard di sini adalah balance scorecard, bukan. Oh, oke, sorry Pak. Oke. Tinggi Pak. Oke, terima kasih. Oke, masih ada waktu 5 menit lagi. Zoom kita akan terclose. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini kayaknya ada tamu nih, Pak Dwinda ya. Pak Dwinda boleh kasih pencerahan kalau mau nambahkan. Ini saudara sekalian, mahasiswa, mahasiswi ya. Ada rekan saya, Pak Dwinda. Pak Dwinda ini beliau praktisi IT, ya juga mantan pejabat di PNM, ya, pengalaman panjang di IT. Ya, mungkin bisa kasih pencerahan, Pak Dwinda. Terima kasih Pak Bagio. Ya, Bapak. Ya, saya nggak begitu banyak ikuti tadi yang Bapak jelaskan. Tapi intinya, ini tentang apa ya? Digital ya Pak? Tentang apa ya? Ini tentang scorecard digital analysis, Pak. Oh, digital analysis, ya. Ya. Kalau digital analysis tuh semuanya pakai data-data yang digunakan adalah digital. Bedanya digital sama yang non-digital atau analog, itu kan lebih manual ya, walaupun pakai komputer pakai apa tapi lebih manual. Kalau digital semua data-datanya bisa ditarik dari mana aja. Seperti tadi Pak Bagio sudah katakan, apapun rekam jejak digital itu akan terekam. Sehingga di perusahaan-perusahaan fintech pembiayaan yang sekarang sedang banyak terkenal, mereka punya analitikalnya yang luar biasa ya. Ketika kita mengajukan permohonan pembiayaan, mereka bisa dengan cepat menarik beberapa data dari calon peminjamnya itu dari mana saja, dengan waktu tidak lebih dari 1/4 jam sudah bisa diterangkan bahwa peminjam ini berpotensi untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Tapi banyak hal yang mesti dipelajari di proses analisis digital itu, karena perusahaan-perusahaan tersebut pun tidak bekerja dengan sendiri, tidak membuat analytical atau programnya sendiri, karena juga bisa bekerja sama dengan misalnya dengan Pevindo, mereka punya perhitungan dengan Dukcapil tentang keberadaan si calon peminjam benar adanya di daerah mana, tinggalnya di mana. Gitu. Bisa juga ke depannya dengan BPJS, walaupun baru dirancang. Misalnya calon peminjam ini, apakah rekod kesehatannya seperti apa? Gitu. Tapi dari sumber-sumber yang kerjasama dengan perusahaan pembiayaan itu tidak memberikan datanya begitu saja, cuma memberikan rating aja, A, B, C, D. Gitu ya. Kalau tanya dengan Pevindo, mungkin nama saya, Pevindo nggak bisa menjelaskan bahwa nama saya dapat diberikan pembiayaan potensi. Enggak, cuman nama, nomor NIK, ratingnya berapa? B, C, D, A, B, C, D, itu aja. Gitu. Tapi menurut saya sih, teman-teman atau adik-adik di sini perlu banyak juga belajar sebelum maju ke digital soal pembiayaan. Pembiayaan yang sifatnya manual yang ada di kelas-kelas kalian itu mesti dipelajari dulu untuk jump menuju ke digital. Nah, jangan sampai kita udah masuk ke digital, ternyata kita nggak tahu basic pembiayaannya. Kalau digitalisasi kan kita bisa belajar dari ahli-ahlinya, kita bisa kerjasama tadi saya bilang dengan lembaga penilai lainnya. Gitu. Tapi kalau kita nggak tahu basic analyticalnya, repot juga. Basic analyticalnya bisa kalian dapatkan di kelas, selama jadi mahasiswa inilah, itu belajarlah di situ. Nah, jadi sebelum masuk ke digital, kita harus tahu juga dasar basicnya. Tadi Pak Bagio sudah bisa menjelaskan tentang manajemen risiko, apa yang mesti kita pelajari di manajemen risiko. Ya.
Cuman jangan takut menghadapi digitalisasi ini, karena mau nggak mau nanti kita selalu akan berhadapan. Ya, ikuti aja semua yang ada, pelajari yang ada. Menurut saya pelajari basic teorinya, knowledge-nya seperti apa, sehingga bisa ketika loncat ke digital, kita udah ngerti pemahaman. Begitu aja barangkali Pak Bagio sharing dari saya. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali loh Pak, ini sudah berkenan berbagi dengan adik-adik kita, mahasiswa. Ya. Mungkin teman-teman ini mahasiswa, beliau Pak Dinda senior ya, termasuk senior analis ya di IT. Alhamdulillah berkenan berbagi pengalaman dengan kita. Dan kita berharap nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa saling berbagi dengan berbagai narasumber yang memang praktisi ya di lapangan gitu, dan itu akan menjadikan kita semakin menambah wawasan, pencerahan gitu, dan mudah-mudahan semakin bermanfaat ya. Terima kasih Pak Dinda, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Pak Bagio, senang bisa bergabung. Alhamdulillah Pak. Jangan bosan-bosan Pak berbagi mahasiswa dan teman-teman yang lain. Ya. Baik, ini waktunya ternyata nggak terasa ya, sudah 21.30, jadi sesuai dengan kontraknya dengan Zoom. Sebentar lagi mungkin akan selesai. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Tetap semangat ya belajar dan jangan menyerah gitu. Tantangan kita semakin berat ke depan ya, 2021 sudah di hadapan pintu, sudah di depan kita, akan memasuki tahun baru gitu ya, dan tentunya siapkan energi, tenaga, tetap sehat ya, dan mudah-mudahan semuanya dengan baik. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih semuanya. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak.